أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد، kita bersyukur kehadirat Allah, dianugerahkan waktu dan kesempatan untuk kembali melanjutkan majelis ta'lim kita, yaitu sirah Nabi Muhammad SAW, dengan kitab pegangan Khulasah Nuril Yakin, di mana kita akan melanjutkan tema wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jamaah, ketika kita digoda dengan dosa-dosa besar, semisal syahwat, contohnya sebagian kaum muslimin yang sregep sholat jamaah, rajin taklim, kajian, tiba-tiba di hadapan mereka digoda untuk melakukan perzinahan atau makan uang riba. Kira-kira jelas atau tidak di hadapan kaum muslimin ini? Jelas atau tidak? Jelas. Jelas apanya? Jelas dosanya, jelas kemaksiatannya, jelas kezalimannya. Kenapa? Karena berzina, makan uang haram, itu mudah sekali mengidentifikasikannya. Berbeda jika godaan itu bersifat syubhat. Sama sebagian kaum muslimin yang taklim, yang ke masjid, kemudian digoda dengan lawang Abu Lahab saja seneng dan gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lawang kamu katanya muslim, wong yo ke masjid, sholat ya meniru Rasul. Seneng apa enggak lahirnya Nabi? Yo seneng. Buktikan sekarang. Gimana? Mumpung ini kan bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya sudah sekarang, apa salahnya kita menyelenggarakan Maulid Nabi? Lawang isinya juga ingat Rasul. Isinya kita memuji Rasul. Isinya kita kumpul juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Baru kemudian sebagian kaum muslimin mulai bingung ini. Oh iya, saya lihat nggak ada kok joget-jogetannya. Saya lihat semuanya di masjid bahas Nabi SAW, ya, dan seterusnya.
Kira-kira lebih mudah membedakan yang tadi zina dan uang haram atau yang ini? Yang ini yang lebih susah. Itulah syubhat. Sekarang jangankan kita, jangankan Abu Bakar, jangankan Umar bin Khattab, Nabi Muhammad SAW saja beliau tidak pernah, terlepas beliau tahu atau tidaknya ya, beliau tidak pernah melafalkan tanggal berapa beliau dilahirkan. Beliau hanya menyebutkan hari dilahirkannya, yaitu Senin. Sudah. Tanggalnya enggak beliau sebutkan, bulan kepastiannya enggak beliau sebutkan. Kalau tahunnya Al-Quran pun menyebutkan, yaitu setelah peristiwa Abrahah, yaitu dalam surat Al-Fil itu. Makanya sekelas Abu Bakar, Umar, apalagi imam 4 madhab saja, mereka tidak pernah mengenal Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka tidak cinta kepada Nabi Muhammad? Tentu cintanya mereka dibanding kita jauh. Mereka lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding kita. Buktinya dalam menuntut ilmu lebih kencengan mereka, dalam mengikuti sunnah-sunnahnya, beramal soleh lebih baik mereka dibanding kita. Cuma sekali lagi tadi, syubhat itu lebih parah dan susah di hadapan sebagian kaum muslimin dibandingkan ujian dan godaan syahwat. Itulah pentingnya berilmu. Kalau kita berilmu tahu 12 Rabiul Awal lebih tepat untuk kita sebutkan sebagai hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hari lahirnya masih banyak silang pendapatnya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Tapi kita membahas wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena memang ngepasi qadarullah, kebetulannya kita ngepasi ada di tema ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dinepni dari meninggal hari Senin, kemudian malam Selasa, malam Rebu, hatta intahal muslimuna min iqamati khalifatin alaihim. Sampai kaum muslimin selesai mengangkat serta membaiat pengganti Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kapan tepatnya dan di mana? Tentu kita telah sampaikan, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma tidak ada dalam pengurusan jenazah Rasulullah karena sempitnya kamar beliau, dan cukup dari ahlil bait, dari keluarga terdekat Nabi SAW. Di sana ada Ali, di sana ada Abbas, di sana ada putra-putra Abbas bin Abdul Muthalib, sepupu-sepupu Nabi. Di sana masih ada pembantu-pembantu Nabi seperti Anas bin Malik. Maka Abu Bakar dan Umar, mereka tidak ada di situ. Tapi banyak yang menerangkan Abu Bakar dan Umar lebih mengurusi kekuasaan. Nah, ini yang perlu diluruskan. Seakan-akan sahabat itu urusannya adalah tahta dunia. Seakan-akan kita lupa bahwa dahulu ketika Utsman bin Affan mensedekahkan dengan nominal yang banyak, ribuan dinar, kemudian Umar bin Khattab datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersedekah separuh dari hartanya. Jadi kalau punya 100.000, Umar bersedekah
50 ribunya masih dia pegang untuk keluarganya. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mensedekahkan seluruh dari hartanya. Hingga Nabi SAW bertanya, "Famadza tarakt?" Terus apa yang kamu tinggalkan ala ahlika ya Abu Bakrin? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan Allah wa Rasul. Yang aku tinggalkan kepada keluargaku Allah dan Rasulnya. Padahal nominal yang disedekahkan Abu Bakar lebih sedikit dibandingkan Umar, lebih sedikit dibandingkan Utsman bin Affan. Karena bukan masalah banyak-banyaknya itu. Utsman ribuan dinar yang beliau sedekahkan, tapi Utsman masih banyak lagi hartanya. Asetnya masih banyak. Sekarang kalau orang punya duit 1 miliar, mensedekahkan 100 juta, hasil sisa piro? Sisa 900. Nah sekarang Umar bin Khattab punya 1 miliar, bersedekah 500 juta. Masih sisa 500 juta. Tapi bicaranya ini udah 50. Dan Abu Bakar, kalau kita gambarkan, beliau hanya punya 100 ribu, tapi disedekahkan semuanya, itu namanya bersedekah 100%. Dibandingkan yang 1 miliar tadi, banyakkan mana? Ya 1 miliar jelas. Yang 100 juta lebih banyak, yang 500 juta lebih banyak, tapi sisa daripada itu masih ada. Bandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka nggak usah kita heran kalau Abu Bakar itu imannya kalau ditimbang dengan seluruh manusia masih tebelan dan beratan Abu Bakar As-Siddiq. Manusia yang levelnya di bawah para nabi dan rasul. As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi nggak benar ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berebutan kekuasaan dengan Umar, apalagi dengan Ali bin Abi Thalib, itu sama sekali hoak, sama sekali dusta, nggak benar. Nggak pernah ada sejarahnya Ali bin Abi Thalib berseberangan dengan Abu Bakar As-Siddiq, nggak pernah ada. Ali bin Abi Thalib berseberangan dengan Umar bin Khattab, nggak pernah ada. Sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar ingin bersegera memerangi orang-orang yang murtad. Ya. Pengen gendang. Yang agak ngerim siapa? Ali bin Abi Thalib. Sehingga lebih tertata, lebih berstrategi. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pergi di zaman menjabat khalifah yang kedua, beliau pergi ke Palestina, ke Syam, untuk mengambil kunci Baitul Maqdis. Madinah saat itu dipasrahkan ke siapa? Ali bin Abi Thalib. Jarak Madinah Syam itu 1500 km. Itu kalau Ali bin Abi Thalib pengen merongrong kekuasaan Umar, tinggal kudeta kan mudah sekali. Madinah di tangan Ali, Umar ke Syam. Tapi sahabat tidak gila dunia, tidak gila kekuasaan. Mereka berjalan betul-betul atas tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti terpimpinnya kaum muslimin dengan pemilihan khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq akan kita ambil di waktu yang tepat, yaitu di jilid yang ketiga. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian alasan yang berikutnya
kenapa jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak segera dikuburkan? Karena para sahabat mereka bingung bagaimana cara memandikan Rasul. Apakah sama dengan jenazah sahabat-sahabat sebelumnya? Dibuka bajunya, ditutupi dengan kain, dimandikan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini tidak disepakati oleh sebagian yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam harus kita jaga kehormatannya, termasuk auratnya. Maka ya kita memandikan tanpa harus membuka pakaiannya. Nah ini silang pendapat sampai malam, ayo ikhwan. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala tidurkan mereka semuanya. Dan Allah bisikkan kepada Ali bin Abi Thalib, bangun. Allah turunkan ilham kepada beliau, bangun. Mandikanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau berpakaian itu. Maka jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam, cara memandikannya itu tidak dilepas. Ini kekhususan bagi beliau. Ya, ini kekhususan bagi beliau. Maka di sini disebutkan tsumma ghussila. Kemudian beliau dimandikan. Ya. Dimandikan, yang memandikan adalah Ali, yang menggosok tubuh beliau dari luar bajunya itu dengan penuh kelembutan. Ada Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Ada pula Fadl putra Abbas, ada Sakron putra Abbas, ya. Kemudian ada manggil juga Zubair ibnu Abdullah, Zubair ibnu Awam. Karena Zubair bin Awam, Zubair itu anak dari Awam. Awam menikahi Sofiyah, Sofiyah binti Abdul Muttalib. Berarti Zubair apanya Rasul? Kok kemunaan? Zubair bin Awam. Berarti Zubair anaknya bapak Awam. Awam sebelum lahir Zubair itu kan nikah dulu, menikahi seorang perempuan namanya Sofiyah binti Abdul Muttalib. Sofiyah binti Abdul Muttalib. Berarti Sofiyah sama Nabi hubungannya apa? Bingung antum? Nih tak bacakan sebentar. Rasul itu kan nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya kan? Bin Hashim bin Abdi Manaf dan seterusnya. Ini yang paling ringkas saja, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tadi Awam menikah dengan Sofiyah binti Abdul Muttalib. Berarti Sofiyah dengan Nabi Muhammad hubungannya apa? Kok sepupu toh? Aduh, bule ponaan. Sofiyah itu bulenya langsung Nabi. Sofiyah bintu Abdul Muttalib berarti sama dengan Abu Talib bin Abdul Muttalib, berarti sama dengan bapaknya Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti Sofiyah itu dulur wedoke bapaknya Nabi, dulur wedoke Abu Lahab, dulur wedoke Abu Talib, dulur wedoke Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti Sofiyah binti Abdul Muttalib sama Nabi hubungannya apa? Bibi dan ponakan, ya kan? Jadi ketika Awam menikah dengan Sofiyah binti Abdul Muttalib, lahir Zubair. Zubair bin Awam. Zubair berarti sama Nabi hubungannya apa? Masya Allah, jenengan ya, suara aku seral mas. Masya Allah. Siapa yang Pak D? Siapa yang Pak D? Zubairnya. Zubair dengan Nabi hubungannya apa?
sepupu, misan, anak dari bule. Ya apa enggak? Berarti sama dengan siapa Zubair kira-kira? Yang jenengan paling deket kenal, Nabi sama Zubair, hubungannya sama Nabi dengan siapa? Ali, betul Pak, 100. Ya, Ali putra siapa? Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Berarti Ali sepupu Rasul, Zubair juga sepupu Rasul. Zubair lahir dari Awam, menikahi bibinya langsung Rasul, Sofiyah. Ya, kalau Ali lahir dari Abu Thalib, menikah dengan perempuan namanya Fatimah. Lahirlah nanti Ali. Abu Thalib apanya Nabi? Paman. Abu Thalib menikahi Fatimah. Fatimah berarti apanya Nabi? Fatimah. Ya, tadi kan Zubair nikah sama Sofia bin Abdul Muthalib. Sofia apanya Nabi? Bule, Nabi ponaane. Nah sekarang Abu Thalib apanya Nabi? Paman. Nikah dengan perempuan namanya Fatimah. Fatimah apanya Nabi? Bagus, istri paman. Siapa yang ngomong bule salah? Ya, yang benar istri paman. Lu Ustaz kan yo bule-bule wae, itu kan istilah kita. Lain yang Jawa ya ketemu bule-bule wae. Kalau di Indonesia masih ketemu istilahnya bibi, tante. Tapi kalau dalam syariat nggak bisa kita sebut bibi itu. Yang benar istri paman. Kenapa? Karena kalau bibi seperti Sofiyah binti Abdul Muthalib dengan Nabi, bibi dan ponaan, bibi itu mahram abadi. Mahram yang selama-lamanya nggak boleh dinikahi. Lah kalau istri paman mahram bukan? Bukan dong, siapa dia? Lah orang nikah mbak paman kita loh, nggak masuk keluarga besar, nggak masuk silsilah keluarga itu. Mlebu omah keluarga besar kita dikarenakan nikah dengan paman kita. Makanya kita sebutnya apa? Istri paman. Mahram bukan. Berarti kalau terjadi kasus antara paman kita dengan istrinya pisah mbuh krono wafat paman kita, mbuh krono cerai, boleh nggak kita nikahi jandanya paman kita? Boleh kan? Boleh. Secara hukum boleh. Masalah sopan orane iki masalah mburi Mas. Masalah hukum boleh. Nah ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali tadi, yang memandikan beliau aktor utamanya adalah Ali bin Abi Thalib, karena sudah sepupu laki-laki plus mantu juga, ya, ditemani oleh Abbas paman beliau laki-laki. Nah sekarang di mana posisi para istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maka jawabannya sebagaimana riwayat Anas bin Malik pekan lalu. Anas bin Malik mengatakan bahwa adlamu, ya, ma adlamal Madinah bimautir Rasul. Betapa gelapnya Madinah dengan wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya rata-rata semuanya itu shock dengan berita wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau bicara secara umum, sahabat secara umum, apalagi orang-orang terdekatnya, termasuk para istri, termasuk Fatimah. Ya, jadi kalau boleh kita menggambarkan manusia paling capek di hari wafatnya Rasul itu betul-betul Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena secara pengurusan jenazah beliau aktor utama, secara menenangkan istrinya yaitu putri Rasul juga.
Fatimah itu juga sedih. Padahal satu-satunya putri yang sudah dikabari lek bapaknya sebentar lagi wafat. Itu pun ketika jadi kenyataan sedih. Maka Ali bolak-balik nenangin Fatimah, ngurusi Rasul, nenangi Fatimah, ngurusi Rasul. Seperti itu. Maka riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau seandainya kami tidak mengalami kegelisahan, maka kami yang akan mengurusi jenazah Rasul. Istri Rasul masih banyak saat itu. Ya, tapi mereka semuanya dalam kondisi bersedih dan ini manusiawi. Maka yang akhirnya ngurusi rata-rata dari keluarga Rasul laki-laki. Ada pamannya, ada sepupunya termasuk Ali dan Zubair ibnul Awwam radhiyallahu anhum. Wa kuffina fi thalathati athwabin laisa fiha qamisun wala imamatun. Kemudian selesai dimandikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 helai kain mori putih, tanpa ada gamis, tanpa memakai surban. Nah, tidak ada riwayat yang menegaskan bagaimana kondisi selepas mandinya Rasul tadi. Apakah ketika masih basah langsung kemudian ditaruh di kafan 3 helai itu, atau ada peristiwa pergantian pakaian? Wallahu a'lam. Maka kita fahami sebagaimana literleknya riwayat, ya sudah, habis dimandikan dalam posisi beliau masih memakai pakaian, ya, kemudian beliau dikafani dengan 3 helai kain putih. Nah, di sini ada berita hoak lagi yang datang dari Syiah Rafidhah. Apa itu? Di saat Ali bin Abi Thalib memandikan dan mengkafani Rasul, masih netes kan, tetesan-tetesan air mandi jenazahnya Rasul, ya, dari mata, dari kepala beliau, dari pipi, kemudian diminum oleh Ali bin Abi Thalib. Itulah yang menjadikan Ali bin Abi Thalib manusia yang paling cerdas, paling berilmu, paling gitu. Ini versinya Syiah Rafidhah. Ini tentu dusta. Nggak usah ada riwayat kayak gitu, kita juga memuliakan Ali bin Abi Thalib. Manusia cerdas iya, manusia berilmu iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan demikian. Ya, bahkan Rasul mengistimewakan Ali. Wahai Ali, engkau ibarat Musa dan Harun. Aku Musanya, engkau Harunnya. Wah, ini kan sudah mulia sekali kan berarti posisinya. Orang yang menemani perjuangan dakwah Nabi, membela Nabi. Nggak perlu ada kisah-kisah, ya, dadak minum bekas air mandi jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini khurafat-khurafat yang ada di tangan orang-orang Syiah. Habis dikafani tanpa ada baju lain, tanpa memakai imamah, biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai surban. Tsumma wudhi'a ala saririn fi baitihi. Kemudian jenazah Rasul ditaruh di ranjang beliau. Fasallal muslimuna alaihi furada bila imamin. Kemudian ini alasan yang ketiga, kenapa jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung dikebumikan. Habis dimandikan, dikafani, diapakan? Disolati. Yang mensolati kaum muslimin. Bahkan ada yang meriwayatkan, dan ini juga riwayatnya Hasan, sebelumnya para malaikat juga mensolati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Ya. Nah, ini yang para sahabat. Ingat, jasad Nabi tidak pernah keluar dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jenazah Rasul tidak pernah dikeluarkan ke Masjid Nabawi.
Jenazah Nabi dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di tempat beliau wafat, yaitu di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Bisa bayangin sempitnya kamar beliau. Makanya kaum muslimin mensolati beliau furoda, sendiri-sendiri tanpa imam. Tidak ada sholat berjamaah, sholat mayit berjamaah untuk jenazahnya Rasul. Banyu mili, ya, masuk mensolati. Sahabat-sahabat laki-laki dewasa dulu, kemudian semakin muda sampai entek, kemudian ganti kaum muslimat, para sahabiat, sahabat-sahabat wanita mensolati, dari yang dewasa terus sampai yang usianya paling kecil. Pertanyaannya sekarang, jenengan tahu apa enggak berapa jumlah kaum muslimin di Madinah tahun 11 Hijriah itu? Jumlahnya berkisar 8.000 sampai 10.000 kaum muslimin, dan semuanya mensolati jenazah Rasul, dari yang paling dewasa hingga yang usia anak-anak. Sekarang nanti jenengan googling itu kamarnya Aisyah lebarnya semana, paling mentok berapa orang? Kira-kira kalau dimasuki 6 orang, 5 orang untuk sholat jenazah bergantian, ketemu 10.000 wong, itu kena pirang jam itu? Gitu ya. Sekarang kalau ruangan lebih besar ini kayaknya, ya, lebih besar ruangan, atau lebih besar ini jelas ruangan sound system ini. Nah ini, itu sudah disekat, ada ruangan yang itu memang privasi Aisyah, ada yang biasa untuk menjamu tamu Rasulullah SAW. Nah itu paling muat berapa orang, dan bergantian terus menerus dari hari Senin malam sampai dikebumikan Rasulullah SAW. Itu alasannya kenapa ada keterlambatan dalam mengebumikan Rasul. Ya, Masya Allah. Dan satu lagi yang bisa kita jadikan tolak ukur, kira-kira sahabat berhadapan dengan jasadnya Nabi SAW, orang yang paling mereka cintai, untuk terakhir kalinya, itu kira-kira ada yang cepet-cepetan atau ada yang pengennya lama gitu? Ya, sudah yang masuk hanya bisa beberapa orang sekali angkatan sholat, sendiri-sendiri. Mereka adalah para sahabat yang menjadikan Rasul adalah kekasihnya semuanya, orang yang paling dicintai. Ya, otomatis sholatnya juga khusyuk, jenak semuanya, pengen berlama-lama untuk berpisah dengan Rasul SAW. Maka yang ada, ya sampai bermalam-malam itu tadi baru selesai mensolat Rasul SAW. Yang berikutnya, permasalahan makam Nabi SAW. Ya, karena di tengah waktu mereka mensolatkan, bagaimana ini? Rasul dimakamkan di Baqi atau di rumahnya Aisyah. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan hujjah. Beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa setiap para nabi dan rasul wafat di mana disitulah dikubur. Sudah berarti. Ditambah lagi, kalau sampai Rasul nanti kita kuburkan di luar, zaman kita masih aman, zaman sahabat. Tapi gimana zaman-zaman berikutnya? Rasul sudah mewanti-wanti di saat beliau sakit, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabi
Para nabi, bayangkan. Levelnya bukan sembarangan. Para nabi dikultuskan, diibadahi, disembah. Itu kuburan para nabi. Bagaimana kuburan-kuburan di bawah-bawahnya, apalagi hanya status disolehkan. Nggak tahu soleh apa enggaknya, dianggap soleh, ya kan? Rasul sudah menyampaikan, nabi saja ketika dikultuskan Allah murka, Allah melaknat. Makanya ketika kuburan nabi ada di luar, wah ini godaan semakin. Dan itu kan fakta. Sebelum datangnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kuburan Baqi itu, kuburannya saudaranya Umar bin Khattab yaitu Zaid bin Khattab, dikubah, dikijing. Ya, kuburannya Aisyah dibangun. Itu kenyataan. Beberapa sahabat yang lain. Untuk apa? Ya di situ mereka beribadah, di situ mereka membaca Quran, di situ mereka ada yang tawaf mengelilingi kuburan para sahabat. Apalagi sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbekal dari nas yang dibawakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan tadi menutup fitnah yang lebih besar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dikuburkan sebagaimana para nabi dikuburkan di mana mereka wafat. Kayak Nabi Musa alaihissalam ketika didatangi malaikat maut, kamu pengen wafat di mana? Kata Nabi Musa alaihissalam, aku ingin wafat tidak jauh dari Baitul Maqdis. Ya. Ini kurang lebih ya 300 sampai 500 meter. Ya. Bagaimana cara malaikat maut mencabut nyawanya Nabi Musa? Pada saat itu berada di Baitul Maqdis. Ya, Nabi Musa diangkat oleh malaikat maut, dilemparkan sampai di sekitar pohon, ya 300-an meter dari Baitul Maqdis. Baru kemudian dicabut nyawanya. Biar ini masuk bahwa setiap para nabi dikubur ya di tempat mereka wafat. Nabi Musa ditanya, pengenmu kamu dikuburkan di mana? Pokoknya sekitar Baitul Maqdis. Ya sudah, dilempar dulu sampai 300-an meter. Di situ ada pohon, di situ ya, kemudian dicabut nyawanya, dikuburkan di situ. Jadi kalau ada nabi yang wafat di pinggiran belantaran kali, yuk di situ dikuburkan. Ya, ada nabi yang di hutan wafatnya, ya di situ dikuburkan. Karena ini bagian dari sunnatullah bagi mereka, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masalah tempatnya. Sekarang nguburnya sistem apa? Karena kalau ala Madinah itu pakainya lahat. Kalau Mekah pakainya qabr. Maka ada istilah kuburan qabr, ada istilah liang lahat. Kalau orang Ansar Madinah pakainya lahat. Gimana itu? Diduduk, habis itu digerongi lagi sampingnya. Ya nanti jenazah ditaruh di gerongan sampingnya itu. Itu lahat. Tapi kalau qabr itu lebih simpel. Duduk sudah, kemudian agak jeglongi luwih jerone, kemudian jasad taruh, baru ditutupi mbek anjang-anjang itu. Nah itu jadi perselisihan lagi kan. Ayo, Rasul mau dikebumikan versi Madinah atau versi Mekah? Ya, maka ada yang berpendapat kita istikharah dulu. Ada yang berpendapat yang biasa menggali kubur itu kalau dari Ansor ada sahabat Abu Ubaidah atau Sa'ad bin Ubadah. Kalau dari Mekah ada Abu Talhah.
Atau kebalikan, kalau Ansor ada Abu Talha, kalau Muhajirin Mekah ada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Maka siapa di antara mereka yang datang lebih dulu, ya mereka yang berhak untuk membuat kuburannya Rasul. Dan ternyata lebih dulu Abu Talha. Abu Talha orang Medina, orang Ansor. Maka kemudian kuburannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibikin lahat, ya, dibikin lahat. Jadi dipaculi dulu, gali, kemudian masih ada sisa ke samping digali, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikemumikan dengan lahat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan azan Isya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Para ikhwah sekalian, kita lanjutkan. Thumma dufina fi hujrati Aisyah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di kamarnya Aisyah. Siapa yang turun? Ya orang-orang yang kami sebutkan tadi. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Abbas, ada Fadl, ada Sakran, ya, kemudian ada sebagian dari sahabat yang saat itu memang mendapatkan izin untuk masuk ke dalam membantu penguburan jenazah beliau. Enggak banyak memang. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dimakamkan, dan beliau dimakamkan di mana? Di rumahnya Aisyah. Sekali lagi, di kamar atau di rumahnya Aisyah, bukan di Masjid Nabawi. Jadi kuburan Nabi ada di titik-titik. Jawabnya rumah Aisyah, bukan Masjid Nabawi. Sampai kapan? Sampai hari ini. Lah kok masuk perluasan Masjid Nabawi? Betul, masuk perluasan dan pengembangan Masjid Nabawi secara global sampai pelataran-pelatarannya. Tapi kalau hitungan masjid tempat sholat, maka rumah Aisyah tidak bagian dari tempat sholat, ya. Jadi kalau anggaplah Masjid Abdurrahman As-Shab adalah Masjid Nabawi, ya, kemudian tanah yang di seberang selatan itu rumahnya Aisyah, Rasul dikuburkan di situ. Itu saat zaman Nabi meninggal. Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab. Di mana Rasul dikuburkan? Di kamarnya Aisyah. Masjid Nabawi di zaman Utsman bin Affan diperluas, dikembangkan. Di mana? Ngalor, Mas, Nengen tadi. Nengen sudah ketemu makam Baqi. Makam Baqi dulu itu pencetnya Medina. Sekarang meh hadep-hadepan mbek Masjid Nabawi. Karena apa? Perluasan. Jadi dulu makam Baqi itu nggak cedek mbek Masjid Nabawi. Karena sekarang adanya perluasan, jadi malah ketoke. Tapi untuk maslahat dan maslahat hingga hari ini, maka akhirnya tetap diperluas ke sana. Cuma batasnya di tembok, arek moron dhuwur, arek moro ngisor bawah. Bukan membangun kuburan Nabi, bukan. Memberikan batas. Inilah masjid, inilah rumah para istri Nabi. Jadi hingga hari ini kuburan Nabi masih tanah, ya ikhwan. Nggak ada namanya ditinggikan, dikijing, dibangun, nggak ada. Bagian dari pelatarannya Masjid Nabawi. Kuburannya Rasul, Abu Bakar, Umar, dan masih disisakan satu lahat lagi untuk nanti Nabi Isa ketika wafat juga di situ dikuburkan. Ya. Karena ketika Aisyah minta dikuburkan di situ, ya, ternyata Umar lebih
dikedepankan daripada Aisyah. Aisyah ridho untuk ditaruh di luar, yaitu di makam Baqi. Ya, masih ada sisa satu lagi, yaitu untuk Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Jadi Rasulullah SAW dikuburkan di kamar Aisyah. Wa rufi'a qabruhu 'anil ardi qadra shibrin. Kemudian kuburnya Nabi ditinggikan tanahnya cuma sejengkal. Ya, untuk menandakan itu kuburan. Wa rusyya bil ma', kemudian disirami air. Buat apa? Untuk memadatkan tanah. Ora bendino disirami, ora bendino dikei kendi, bukan. Hanya pada saat itu, apalagi tanah sana tanah ya padang pasir itu, kalau dikasih air bisa memadatkan. Nah, kalau musim angin, kena angin kenceng, ya itu bisa mabur, lemah itu. Makanya ketika dikasih air untuk memadatkan, itu aja. Maka lihat sekarang makam Baqi juga seperti itu. Di situ dikuburkan Utsman bin Affan, ya seperti itu. Ini manusia soleh setelah Abu Bakar dan Umar. Ya, makam para raja-raja, para imam-imam yang ada di ketika dua perkara ini dipegang dengan erat. Kitab Allah alladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, yang tidak akan datang orang yang batil, ya, baik sebelum dan sesudahnya, yang mampu merusak Al-Quran. Satu huruf saja, ya, kan sering Al-Quran yang aplikasi itu kadang salah huruf, ya, salah satu huruf aja itu langsung konangan. Coba dicek Quran online-nya sama enggak dengan cetakan asli Quran mushaf. Oh, ternyata. Makanya ada kitab judulnya An-Nisa. Saya agak lupa penulisnya siapa. Yang jelas saya masih ingat di situ ada seorang syekh, ya, syekh yang berdialog dengan orang ahli bahasa Yunani kuno, bahasa Armenik, ya, bahasa Armenik. Di mana dalam bahasa Yunani kuno yang disinyalir Injil itu pakai bahasa Yunani kuno. Paling lamanya Injil sebelum ada Perjanjian Baru itu makainya bahasa Yunani kuno. Dan ketika syekh ini tahu ada kata di dalam Injil dengan bahasa Yunani kuno, saya nggak tahu ya cara pengucapan yang benar gimana. Nanti digudik aja, Variklitos atau Variklinten. Itu apa dalam bahasa Yunani kuno artinya? Kata ahli bahasa Yunani ini, setahu kami dari para pendeta-pendeta kami, maknanya Variklitos itu penghibur. Penghibur itu kata pendeta kami. Kata syekhnya ini, saya nggak butuh pendapat pendeta kamu. Saya nggak butuh tafsir para pendeta rohib-rohib kamu, nggak. Bukan itu yang saya butuhkan. Saya butuh skillmu dalam pemahaman bahasa Yunani kuno. Sampean kan ahli bahasa Yunani kuno. Secara bahasa saja, Variklitos ki artinya apa? Baru kemudian dijawab. Kalau dilihat dari bahasa Yunaninya, artinya itu orang yang punya nama terpuji. Orang yang punya nama terpuji. Berarti benar. Di Injil ada yang Allah ambil untuk ditaruh di Al-Quran. Salah satunya yang ada di surat Shaf, di mana Nabi Isa berkata kepada kaumnya, nanti akan ada sepeninggalku Nabi, Rasul utusan Allah, mim ba'di, sepeninggalku ismuhu Ahmad,
Namanya adalah Ahmad. Lah, Ahmad itu di dalam bahasa Yunani kuno ini artinya pakai Fariklitos tadi. Namanya Ahmad, namanya Muhammad, namanya Hamad itu satu akar kata ya. Artinya apa Muhammad? Orang yang terpuji. Ahmad sama orang yang terpuji. Jadi dari dulu saja para pendeta, para rohib-rohib Nasoro itu sudah membohongi umatnya. Ya, sudah menutupi kebenaran dari Injil itu. Diterjemahkan, ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Taurat juga sama. Maka ketika orang jujur dengan ilmunya, seperti orang tadi, jujur dia tahu bahasa Yunani kuno artinya ternyata bukan penghibur itu tafsiran para pendetanya, tapi aslinya adalah orang yang punya nama terpuji. Berarti sama dengan surat As-Saff yang disebut dengan Ahmad itu tadi. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang datang di awal, di akhir yang bisa merusak Al-Quran. Kalau nggak bisa merusak hurufnya, kalimatnya, merusak tafsirnya, tetap masih ada ulama-ulama yang bisa meluruskan ya dan menghancurkan berbagai masalah tafsiran-tafsiran yang nyeleneh-nyeleneh itu. Wa haditsar Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi bayyana ad-dina wa waddaha maqasidal Qur'anil Karim. Dan yang kedua adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan agama, menerangkan Quran, menerangkan maqasid, tujuan-tujuan. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam jangankan umat sahabat ya. Bahkan beliau dikenal sebagai rahmatan lil alamin. Kapanpun ajaran beliau ditegakkan dimanapun, meskipun itu bukan Jazirah Arab, tetap pas, nggak bakal salah. Ya, Al-Quran menyebutkan bangunan yang hari ini masih kokoh, tentu bangunannya yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain, Rodma, ya, yang akan hancur atau lebih tepatnya Ya'juj dan Ma'juj keluar sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Tapi Al-Quran cuma menyebutkan wa in auhanal buyut la baitul ankabut. Seringkih-ringkihnya rumah adalah sarang laba-laba. Ini Al-Quran yang bilang. Makanya Rasulullah SAW memperkuat agama di sahabat, ya, bukan masalah materialnya aja. Sahabat banyak yang miskin, sahabat perang kurang persenjataan, tapi kualitas. Sarang laba-laba secara material dianggap material di antara material terkuat di muka bumi. Ya, selevel baja, selevel besi. Makanya orang barat, orang kafir nggak punya pahlawan, nggak punya suri tauladan, ya, bikin superhero. Yo salah satunya Spiderman, duwe sarang laba-laba untuk mencegah kejahatan, menghancurkan kejahatan, membela kebenaran jarine. Ya karena itu secara ilmu pengetahuan sarang laba-laba terkuat di muka bumi di antara materialnya. Tapi Al-Quran menyebutkan rumah paling ringkih sarang laba-laba. Jenengan tahu laba-laba itu sing gawe omahe sing wedok apa sing lanang? Betina apa jantan? Betina bikin untuk narik si jantan. Habis jantan ketemu si betinanya, kawin bereproduksi. Habis mereka bereproduksi, si jantannya langsung keluar dari sarangnya, kabur, ya, ngalor ngidul, gak ule-ulian, gak pernah balik lagi ke sarangnya. Ya. Kenapa? Karena ketika selepas reproduksi, bahkan nanti betina laba-laba itu mulai arak bunting dengan dok-doke
itu butuh suplemen, butuh gizi untuk asupan di dok-dok itu. Gizi terbaik adalah ngemplok jantan. Jadi kalau sekarang ini enek kalau monggo laba-laba sing keluyuran yang gini mas, itu bisa dipastikan laba-laba jantan. Laba-laba, saya kurang ngomong laba-laba. Pokoknya nek sing keluyuran ini mesti sing lanang mas. Sebabnya apa? Lek sampai bali omah diemplok sama si betinanya. Laba-laba. Itu mas. Sampai nanti ketika telur itu manak netes, muncullah anak laba-laba. Anak laba-laba butuh tumbuh kembang, butuh gizi dan asupan suplemen. Dan gizi terbaik untuk anak laba-laba adalah ngemplok induknya. Itu bayangno, omah materialnya terkuat, isine kaya ngono. Ya kan? Enggak ada kepemimpinan, enggak ada sakinah mawaddah warahmah, enggak ada. Ya. Sing lanang ora nate bali omah, piye meh bali diemploki terus. Mending keluyuran raulian ra apa-apa wis. Sing penting selamat ngono wae. Ini. Ya, si betina juga enggak tahu hak dan kewajibannya, enggak punya rasa patuh, taat kepada suaminya. Suami yang enggak punya jiwa qawamahnya. Sampai berketurunan anaknya pun melakukan dosa besar, durhaka, ngemplok induknya sendiri. Itu gambaran ilustrasi laba-laba. Meskipun materialnya kuat, tapi isinya melempem semuanya. Kaum muslimin muslimat gak boleh seperti ini. Maka Rasul berikan pengokohnya Quran, hadis, Quran, sunnah, ya. Supaya mungkin kita kurang secara material, tapi kualitas kita tetap bermutu. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Aqulu qouli hadza aqulu ma tasma'un fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu